yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kabar saudara-saudari sekalian yang ada di rumah pada hari ini? Tentunya saya yakin kita semua mengalami hal yang sama. Tapi kita mau tetap kuat di dalam Tuhan, tetap semangat di dalam Tuhan. Kita tetap berada dalam kekuatan yang daripada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya akan mengajak saudara-saudari sekalian kita sedikit belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang akan saya beri tema, yaitu roller coaster kehidupan. Roller coaster merupakan wahana di taman hiburan. Semua orang pasti sudah tahu ya, dan mungkin sudah ada beberapa yang pernah menaikinya. Nah, roller coaster ini bagi sebagian orang itu sangat menyenangkan. Ya, ada sebagian orang yang menaiki roller coaster ini dengan penuh tawa. Pada saat naik, pada saat turun, belok kanan kiri. Tapi bagi sebagian orang itu sangat menegangkan. Dan ada juga bagian-bagian orang-orang yang merasa itu sangat menakutkan. Nah, saya salah satunya orang yang merasa amat sangat takut dengan roller coaster. Kalau saya sudah naik roller coaster, dari awal sabuk dipasangkan, saya akan tutup mata saya sampai pada selesai perjalanan roller coaster itu. Begitu sabuk pengaman dibuka, klik, nah saya baru berani buka mata saya. Karena bagi saya itu sangat menakutkan, ya. Nah, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin banyak orang merasa ketakutannya roller coaster kehidupan. Mungkin sekarang ada yang berada dalam tanjakan, ada yang mungkin berada lagi di atas, atau mungkin ada yang berada di dalam tikungan yang tajam yang menegangkan, ya. Nah, firman Tuhan bilang apa? Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin, 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 amin. Ya, kita pegang janji firman Tuhan ini. Tuhanlah yang akan selalu menyertai kita, tidak akan meninggalkan kita. Seperti yang dialami salah satu hambanya tokoh di dalam Alkitab, yaitu Yusuf, di mana kehidupannya, kalau saya bisa bilang, roller coaster, seperti berada di dalam roller coaster. Kenapa saya bilang begitu? Nah, pertama-tama saya mau bercerita, Yusuf menjadi seorang anak yang sangat dicintai, sangat dikasihi. Di dalam Kejadian 37 ayat yang ketiga berkata, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Ya, di sini dicatatkan dengan jelas bahwa Yusuf merupakan anak yang paling dikasihi, sampai dibuatkan jubah yang paling indah. Kalau zaman dahulu jubah itu merupakan tanda kehormatan, ya. Dia diberi jubah yang sangat indah, sehingga membuat apa? Saudara-saudaranya menjadi iri, saudara-saudaranya menjadi tidak suka. Nah, sudah iri karena Yusuf itu disayang. Yusuf ini bercerita tentang mimpi-mimpinya, bahwa kakak-kakaknya nanti akan sujud menyembah dia. Yusuf akhirnya semakin dibenci sama saudara-saudaranya, ya, sehingga akhirnya mereka membuat rencana untuk membunuh Yusuf. Di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-19 sampai ayat yang ke-20, ya, di sana dikatakan Yusuf akan dibunuh sama kakak-kakaknya. Tapi Ruben berkata, stop, jangan bunuh Yusuf, ya. Nah, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk menjual Yusuf. Ya, mereka menjual Yusuf. Kita buka sama-sama di dalam Kejadian pasal 37 ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Jadi Yusuf dijual kepada saudagar-saudagar Midian seharga 20 sikal perak. Nah, kalau saya boleh kurskan ke dalam kurs sekarang, kalau 1 sikal perak itu sama dengan 11,4 gram perak, yang dikurskan dengan kurs harga perak sekarang itu sekitar 2 juta rupiah, ya. Bayangkan, saudaranya dijual cuma 2 juta, ya ampun, gimana hatinya, ya. Tapi ini terjadi kepada Yusuf, ya. Nah, tapi dari saudagar Midian ini kemudian dia dijual kepada Potifar yang merupakan pegawai istana Firaun.
Nah, di saat dia berada di rumah Potifar, Tuhan menyertai Yusuf. Akhirnya dia diangkat menjadi tangan kanan Potifar dan diberi kuasa atas rumahnya. Di dalam Kejadian 39 ayat yang keempat, di sana dikatakan bahwa maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Ya, nah kalau di ayat ketiga kita baca ya bahwa Yusuf disertai Tuhan, ya, sehingga apa yang dibuatnya semuanya dikatakan berhasil, ya, dibuatnya berhasil dengan Tuhan. Nah, naik lagi nih Yusuf ya, setelah tadi jatuh, dibuang, dijual. Nah, sekarang naik lagi dia. Nah, tapi roller coaster lagi, turunnya bagaimana? Akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara. Karena apa? Karena Tante Poti pasti sudah tahu semua ceritanya ya. Nanti kapan-kapan kita bahas tentang Tante Poti ini ya. Nah, tapi karena dia di penjara inilah ada rencana Tuhan yang besar lagi terjadi. Saat dia di penjara, lagi-lagi kita melihat bahwa Yusuf disertai Tuhan. Dia diberikan kuasa oleh kepala penjara untuk menjaga tahanan-tahanan yang lainnya. Dimanapun Yusuf berada, Tuhan selalu menyertai dia. Nah, kemudian pada saat itu dia dipertemukan dengan juru minuman yang dimasukkan ke penjara. Di sana dia mengartikan arti daripada mimpi juru minuman. Pada saat juru minuman ini sudah keluar dari penjara, dia tidak ingat kepada Yusuf, dilupakanlah Yusuf. Sehingga 2 tahun kemudian, saat Firaun bermimpi, di sanalah juru minuman mengingat Yusuf. Nah, sehingga apa yang Tuhan rencanakan buat Yusuf itu tergenapi. Di sana roller coaster menanjak lagi. Untuk kehidupan Yusuf, dia diangkat sebagai orang kepercayaan daripada Firaun. Kita buka di dalam Kejadian 41 ayat yang ke-41. Kejadian 41 ayat yang ke-41, demikian firman Tuhan. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Nah, di sini kita melihat bahwa Yusuf menerima setiap pengalaman sebagai bagian dari rencana Tuhan atas hidupnya. Ya, Yusuf tidak menyalahkan siapapun, bahkan ia tetap mengasihi dan mengampuni saudara-saudaranya. Di dalam Kejadian 45 ayat 2 sampai yang ke-5, kita baca lagi. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa? Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kita lanjut ke ayat yang ke-15. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Di sini kita melihat Yusuf tidak menyalahkan siapa-siapa, ya. Bahkan dia tetap mengasihi saudaranya yang sudah membuang dia, yang sudah merencanakan pembunuhan atas dirinya, yang sudah menjual dia. Yusuf tetap mengasihinya. Di ayat yang ke-15 dikatakan Yusuf menangis sambil memeluk saudara-saudaranya itu, mencium dengan mesra, ya. Jadi bukan ciuman palsu. Dia memaafkan dengan tulus saudara-saudaranya, bahkan memeluk saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Saat kita disakiti, roller coaster kehidupan membawa kita kemana? Maukah kita mengampuni orang-orang yang telah berbuat hal yang tidak menyenangkan kepada kita? Ataukah kita seperti Yusuf, mau mengampuni saudara-saudara? Dan lihatlah Yusuf, dia selalu percaya bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang baik. Dia tidak menyalahkan Tuhan. Kita buka di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Kejadian 50 ayat yang ke-20, di sini ada kata-kata terakhir daripada Yusuf.
sebelum dia meninggal, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Yusuf selalu berpikir positif. Dia bilang, mungkin orang boleh mereka-rekakan hal yang buruk tentang dia, orang boleh mengatakan hal yang tidak baik, merencangkan hal yang tidak baik, tetapi Tuhan punya rancangan yang lebih indah bagi setiap kita. Ingat saudara, kisah Yusuf ini, dia akhirnya bisa memberi makan banyak orang dengan mimpinya, arti mimpinya ini. Tuhan persiapkan dia dari dia berumur 17 tahun hingga dia berumur 30 tahun. Tuhan persiapkan perjalanan yang amat sangat panjang. 13 tahun dia hidup dalam roller coaster yang naik turun ya, menjadi budak, terus dia di penjara. Banyak sekali roller coaster kehidupan yang dia lalui. Tetapi di sana kita melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Ya, tidak suatu kebetulan dia dijual kepada saudagar Midian, kemudian dijual kepada Potifar yang merupakan pegawai daripada istana. Tidak suatu kebetulan juga dia dimasukkan ke penjara. Kalau saudara baca dengan teliti, merupakan penjara istana. Sehingga akhirnya dia dipertemukan dengan juru minuman. Tuhan berpikir jauh ke depan. Sehingga akhirnya Yusuf memelihara kehidupan bangsa itu. Lewat Yusuf, pernyataan Tuhan dinyatakan dengan luar biasa. Saudara, tetap percaya Tuhan. Seringkali kita mengalami pengalaman yang sama. Manusia sulit, ya. Secara manusia sulit, berat untuk dijalani. Serta untuk alasan-alasan yang mungkin kita tidak mengerti mengapa hal ini terjadi kepada diri kita. Mari kita percaya bahwa hal itu semata-mata menyatakan betapa tingginya pemikiran Allah di atas pemikiran manusia. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, saya tutup dengan ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan penuh harapan. Ingat saudara, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jangan putus asa, tetap kuat di dalam Tuhan, tetap bersemangat di dalam Tuhan. Jalani hari depan dengan suatu keoptimisan. Tuhanlah yang juru mudi kita, yang memimpin jalan hidup kita. Tetap lakukan pekerjaan kita, taat kepada firman Tuhan, lakukan kebenaran firman Tuhan, dan biarkan Tuhan merendah hidup kita. Mari kita sama-sama menaikkan pujian ini.
berada dalam roller coaster kehidupan, kadang naik, kadang turun, kadang berada dalam tikungan yang tajam, menegangkan, menakutkan. Tapi satu yang kami pegang, Tuhan, rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan hari depan yang gila gemilang. Rancangan-Mu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera. Biarlah Tuhan kami tunduk akan mau-Mu, karena rancangan kami bukanlah rancangan-Mu, jalan kami bukanlah jalan-Mu. Begitu luasnya pemikiran-Mu Tuhan, tidak dapat kami selalu. Ajar kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu. Kami mau melakukan bagian kami. Kami mau taat melakukan kebenaran firman-Mu dan menerima setiap proses yang Tuhan sedang kerjakan di dalam hidup kami. Hingga saatnya kami akan melihat mahkota kehidupan itu kami peroleh Bapa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami ucapkan syukur kepada-Mu hari ini. Tuntun langkah hidup kami sepanjang hari ini. Biarlah kami berjalan bersama dengan Engkau. Kami menyerahkan sepanjang hidup kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Berkaryalah Roh Kudus, berkati kami semua, lindungi kami semua.